Halo, apa kabar Interisti? Berjumpa lagi di channel Kabar Inter Milan. Channel yang akan mengabari kepada Anda berita-berita tentang Inter Milan, dan inilah kabar Inter Milan hari ini. Kabar pertama dari laga terakhir di grup D Liga Champions 2023-2024. Inter Milan ditahan imbang 0-0 oleh Real Sociedad dalam laga terakhir di grup D Liga Champions 2023-2024 di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu 13 Desember 2023 dini hari tadi. Hasil itu membuat Nerazzurri harus finish di urutan kedua grup D Liga Champions 2023-2024 dengan mengoleksi 12 poin. Kedua klub sejatinya mengantongi poin sama 12 angka, namun Sociedad berhak menjadi yang teratas karena unggul dari segi selisih gol atas pasukan Simone Inzaghi. Catatan untuk pertandingan ini, Inter gagal mencetak gol untuk pertama kalinya pada musim ini sejak kalah di final UCL melawan Manchester City 1-0 musim lalu. Dalam pertandingan dini hari tadi, Inter punya lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Inter mencatatkan 5 kesempatan bagus untuk mengemas gol, namun mereka gagal memanfaatkan peluang tersebut. Secara keseluruhan, Inter mempunyai 10 tembakan ke arah gawang berbanding 5 dari Sociedad. Berikut statistik pertandingan Inter versus Real Sociedad dan klasmen akhir grup D Liga Champions. Kabar kedua dari Mediaset dan Sky Sport Italia. Simone Inzaghi menegaskan dia tidak ingin melihat wajah sedih setelah Inter bermain imbang dengan Real Sociedad dan mengikuti undian Liga Champions sebagai unggulan kedua, juga menjelaskan rotasi skuadnya. Kami tahu bahwa posisi kedua akan membuat undian menjadi lebih sulit, tapi saya tidak ingin melihat wajah sedih. Saya hanya ingin melihat senyuman saat kami menyelesaikan grup tanpa terkalahkan. Kami berada di babak 16 besar untuk tahun ketiga berturut-turut. Kami sangat puas, kata Inzaghi kepada Mediaset dan Sky Sport Italia. Kami ingin kemenangan lagi di depan pendukung kami tidak berhasil malam ini, tapi kami berusaha hingga menit ke-95. Kami menghadapi lawan yang berkualitas dan Inter mempunyai peluang mencetak gol terbaik. Real Sociedad adalah tim yang hebat, kami hanya memberi mereka sedikit penguasaan bola di 25 menit pertama dan tidak pernah mengambil risiko apapun pada saat itu. Sayangnya kami tidak mengonversi peluang, namun kami mengakhiri grup dengan tak terkalahkan dan berada di peringkat kedua hanya karena selisih gol. Akan ada pertanyaan mengapa Inzaghi menunggu hingga menit ke-65 untuk memasukkan Lautaro Martinez, dan itu pun untuk Marcus Thuram, meninggalkannya dengan Marco Arnautovic sebagai rekan penyerang. Kami berada di bulan Desember, kami harus mencapai bulan Juni dengan Lautaro, Barla, dan lainnya dalam keadaan bugar. Mereka juga punya tugas internasional bersama negara masing-masing yang tidak pernah diberi kesempatan istirahat di mana mereka membutuhkannya. Menurut saya, itu adalah prioritas. Saya sangat puas dengan apa yang dilakukan tim dan kami harus melanjutkan ke arah ini. Apakah Inzaghi juga terkesan dengan penampilan Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic? Ya, mereka membantu kami. Wajar jika mereka tidak berada dalam kondisi 100% ketika tidak sering bermain, namun mereka akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kabar ketiga dari laman resmi Inter, inter.it. Dengan pertandingan di San Siro melawan Real Sociedad berakhir imbang, grup Liga Champions Inter ditutup dengan peringkat kedua klasemen dan lolos ke babak 16 besar dengan tak terkalahkan. Untuk kedua kalinya setelah 2004-2005, Inter lolos ke babak berikutnya dengan tidak terkalahkan. Setelah laga, kapten awal tim di pertandingan ini, Matteo Darmian, berbicara kepada media. Suatu kebanggaan besar bisa mengenakan ban kapten. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami membalas pukulan demi pukulan. Sayangnya, kami tidak mencetak gol. Hasil imbang tiba yang tidak menempatkan kami di puncak grup, tetapi kami harus menatap ke depan. Secara positif, saya rasa tim lain juga tidak akan senang bertemu Inter, ucap Darmian. Kabar keempat dari Sky Sport News. Marcus Thuram mengakui bahwa Inter sedikit kecewa karena tidak bisa mengalahkan Real Sociedad di pertandingan terakhir babak penyisihan grup Liga Champions. Namun secara keseluruhan tim senang dengan kemajuan mereka ke babak sistem gugur. Kami tahu ini akan menjadi seperti final di grup kami. Kami ingin menang tetapi kami senang bisa lolos ke babak 16 besar, kata Thuram kepada Sky Sport News setelah peluit panjang berbunyi. Kami memainkan pertandingan yang bagus melawan tim yang sangat bagus, semuanya adalah pertandingan yang sulit di Liga Champions.
Pemain asal Prancis itu ditanya apakah ada lawan yang ingin ia hindari di putaran berikutnya kompetisi ini, namun saat ini masih terlalu dini untuk mengatakannya, katanya. Semuanya rumit, kami akan segera tahu siapa yang akan kami lawan. Tidak ada istirahat bagi Nerazzurri yang kembali beraksi di Serie A pada akhir pekan dengan bertandang ke Roma untuk menghadapi Lazio asuhan Maurizio Sarri di Stadio Olimpico. Inter dan Juventus saat ini sedang bersaing ketat memperebutkan gelar Serie A. Iya, semua fokus ke pertandingan hari Minggu, ucap Thuram. Kabar kelima dari laman resmi Inter, inter.it. Francesco Acerbi tampil solid di lini belakang Inter saat berhadapan dengan Real Sociedad, terutama dalam tugasnya menjaga ketat Umar Sadik, penyerang berbahaya Real Sociedad. Malam ini sulit juga berkat merekalah kami tidak mencetak gol, mereka teknis, cepat, mereka memberikan tekanan yang besar, namun itulah yang terjadi di pertandingan Liga Champions. Kami telah menunjukkan bahwa kami dapat bersaing dengan semua orang dan cepat atau lambat kami harus menantang semua orang. Rahasiaku, saya mencoba untuk merasa baik secara fisik dan selalu memiliki motivasi yang besar. Kabar ke-6 dari Mediaset. Davide Frattesi menegaskan menjadi unggulan kedua dalam undian babak 16 besar Liga Champions adalah motivasi ekstra bagi Inter dan mereka dapat melaju sejauh mungkin ke final lagi. Real Sociedad adalah tim kuat yang tahu cara bermain sepak bola, kata Frattesi kepada Mediaset. Kami mencoba menahan mereka di babak pertama dan menekan lebih keras di babak kedua. Sekarang kami akan bertarung 100% melawan siapapun yang kami dapatkan dalam undian. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut Inter lolos ke babak 16 besar, selalu menjadi runner-up grup. Kami adalah Inter dan tugas kami adalah menang melawan siapapun, bahkan tim papan atas. Ini memberi kami motivasi ekstra. Kami bersemangat, sekarang kami fokus ke Serie A, mengingat kami berada di posisi pertama. Simone Inzaghi membawa tim ini ke final Liga Champions musim lalu dan mereka berpotensi melakukannya lagi. Saya yakin kami bisa, kata Frattesi. Setiap pertandingan berbeda, tapi tim ini kuat dan solid. Kami dapat berjuang sampai akhir. Terakhir, Frattesi sedikit membahas teman duetnya selama laga tadi. Barlat, dia adalah pemain yang kuat, senang bermain dengannya, dan kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Aslani, kami langsung cocok, kami adalah tim yang fantastis. Di antara tim potensial yang bisa didapat Inter di babak berikutnya adalah Arsenal, Bayern Munich, Manchester City, dan Real Madrid. Kabar terakhir dari laman resmi Inter, inter.it. Carlos Augusto menjadi salah satu pemain yang dipilih Simone Inzaghi menjadi bagian dari 3 bek tengah di belakang. Setelah laga ia menyempatkan diri berbicara kepada media, itu adalah pertandingan yang sulit tapi kami melakukannya dengan baik dan sekarang kami memikirkan pertandingan berikutnya. Tujuan saya adalah selalu membantu tim, saya selalu harus bekerja untuk meningkatkan diri dan memanfaatkan setiap peluang. Kami menginginkan tempat pertama. Kami bisa saja lebih baik dan memanfaatkan peluang yang kami miliki. Namun pada akhirnya kami telah berada di babak 16 besar, jadi sekarang fokus pada kejuaraan Serie A dan Coppa Italia sebelum kembali ke Liga Champions. Terima kasih telah menonton channel Kabar Inter Milan. Sampai jumpa lagi di kabar-kabar Inter Milan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini.